Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Ahmad Yusuf Febri dan rekan-rekan sekalian. Saya Udi Regina dari kelompok 1 beserta rekan-rekan saya yaitu Bang Seto, Diah Ayu, dan Dira Alifah akan membahas mengenai model analisis sosiologi dalam pendidikan. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan merupakan kajian masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan pendidikan. Hubungannya dilihat dalam sisi saling pengaruh dan mempengaruhi. Masyarakat sebagai realitas eksternal, objektif akan individu melakukan kegiatan pendidikan seperti apa saja isi pendidikan, bagaimana pendidikan, siapa yang didik dan siapa yang dididik, serta di mana pendidikan tersebut dilakukan. Dan selanjutnya materi yang akan dibahas adalah analisis model struktural fungsional. Analisis ini merupakan perspektif pemikiran sosiologi yang sangat berpengaruh terutama pada tahun 1960-an. Teori ini disebut juga sebagai teori konsensus, teori integrasi atau teori keseimbangan. Dan pengertian dari teori ini sendiri, teori ini membahas tentang perilaku manusia dalam konteks organisasi masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut dapat mempertahankan kondisi keseimbangan dalam organisasi atau masyarakat. Dan pada kali ini kan kita memfokuskan materi pada fungsi yang di pendidikannya. Jadi, teori struktural fungsional merupakan suatu integrasi antara pendidikan dan masyarakat. Dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi pendidikan dan bagaimana pendidikan mempengaruhi masyarakat. Jadi saling berkaitan dan saling pengaruh dan mempengaruhi. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa tokoh sosiologi yang menganalisis tentang struktural fungsional. Yang pertama di sini ada Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, analisis pendidikan memberikan penekanan pada pembahasan tahap makro dengan pengkhususan peran pendidikan dalam proses sosialisasi, seleksi, distribusi, pelestarian, dan perubahan budaya, dan integrasi sosial, serta memelihara tertib dan keseimbangan sosial. Dan yang B, Talcott Parsons melihat pendidikan sebagai pemegang fungsi sosialisasi dan seleksi. Akan tetapi pada kedua fungsi tersebut, Parsons lebih mementingkan fungsi yang pertama, yaitu fungsi sosialisasi. Kenapa fungsi sosialisasi? Karena fungsi tersebut meliputi segala aspek kehidupan, nilai, kognisi, maupun motorik. Dan di antara ketiga fungsi tersebut, ia mengutamakan sosialisasi nilai, karena konsensus akan nilai merupakan faktor yang disyaratkan bagi timbulnya dan terpeliharanya integrasi sosial. Analisis model konflik. Karl Marx memandang masyarakat terdiri dari dua kelas, yang didasarkan dari kepemilikan sarana dan alat produksi, yaitu kelas borjuis dan proletar. Bowles dan Gintis melihat bahwa pendidikan merupakan sarana untuk melestarikan dominasi, baik pada masyarakat barat yang liberal maupun masyarakat timur yang sosialis. Ada dua strategi. Yang pertama, keberhasilan di bidang ekonomi amat tergantung pada pemilikan kemampuan dan keterampilan atau pendidikan yang baik. Yang kedua, mempersiapkan generasi muda dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan. Althusser melihat bahwa pendidikan pada masyarakat kapasitas sebagai perlengkapan penguasa atau negara dalam rangka menanam dominasi dan mempertahankan status quo sebagai perlengkapan yang tidak bercorak memaksa. Mempertahankan status quo, negara atau masyarakat kapasitas memiliki dua kategori peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, bersifat menekan atau memaksa. Yang kedua, membentuk atau mengubah sifat mental. Selanjutnya adalah analisis model sosiologi kritis. Model analisis pendidikan ini berdasar pada teori yang mendorong emansipasi kaum lemah yang tersisihkan dalam masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya memfokuskan perhatian kepada kepentingan siswa atau student oriented. Menurut Paulo Freire melukiskan bahwa dalam pendidikan tradisional,
guru memainkan peran yang sangat dominan dalam interaksinya dengan pelajar, sehingga pelajar tidak mempunyai kesempatan untuk berdialog dengan guru. Menurutnya, sistem pendidikan yang demikian akan menghasilkan pelajar dan lulusan yang menganut budaya bisu atau culture of silence. Selanjutnya, menurut Ivana Illich, dalam bukunya yang berjudul The Souling Society, ia mengemukakan bahwa selama ini sekolah merupakan tempat anak-anak ditekan dan dipaksa untuk mempelajari hal-hal yang mereka tidak sukai atau mereka tidak kehendaki. Belajar yang baik berlangsung dalam suasana yang bebas yang memungkinkan pelajar memilih sendiri pelajaran yang mereka sukai. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan.